pendengar, ayo sini cepetan. Karena ada Suara Pijaraya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih di podcast Cakap-Cakap Cuan by Kementerian Ekonomi Kreatif BMKM UGM. Nah, kali ini kita udah berada di episode kedua nih dari podcast Cakap-Cakap Cuan. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Raul Nurdiawan, aku dari Fakultas Sekolah Vokasi, Departemen Ekonomika Bisnis, Angkatan 2021. Nah, di sini aku akan membersamai teman-teman dalam podcast Cakap-Cakap Cuan yang kedua. Nah, di sini aku udah kedatangan nih pembicara yang keren banget nih, narasumber yang keren dan inspiratif, yaitu Mbak Amelinda Raharjo. Halo Mbak Amel. Halo. Apa kabar nih Mbak Amel? Baik. Oh, baik. Oke, kesibukannya apa nih Mbak Amel? Aku sekarang semester akhir, aku lagi ngerjain skripsi. Wah, keren. Aku tinggal skripsi doang untungnya, sambil ngerjain kerjaan aja sih. Oh, berarti udah KKN ya Mbak? Udah kemarin udah. baru. Di mana Mbak Amel KKN-nya? Gunung Kidul kemarin. Oh, Gunung Kidul. Lumayan dekat ya Mbak ya? Untungnya deket sih. Jadi bisa sambil ngurusin Blueberry-nya. Iya. Itu online. Iya bener. Oh, Mbak Amel online? Enggak, kerjaannya. Oh, kerjaannya online. Oke teman-teman, tadi kita pengen tahu nih, apa sih usaha dari Mbak Amelinda Raharjo itu sendiri. Nah teman-teman, jadi kenalin dulu nih narasumber kita pada podcast season 2 ini, yaitu Mbak Amelinda Raharjo dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi ya Mbak. Yes. Angkatan 2019, saya udah di-spill nih tadi, angkatan 2019 semester akhir. Nah jadi Mbak Amelinda Raharjo ini adalah co-founder dari Blueberry. Jadi pasti teman-teman tahu nih Blueberry, apalagi yang orang Jogja pasti tahu banget lah Blueberry, enak banget kuenya, sumpah sih. Deg-degan nih kalau ternyata pada nggak tahu gimana nih. Tapi enak sih Mbak. Kalau nih kan banyak nih teman-teman yang asing dengan namanya. Co-founder itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke, co-founder itu sebenarnya basically dia founder, tapi karena kita foundernya ada berempat, jadi kayak intinya kalau kamu build bisnis bareng-bareng ya jadi ya dipanggilnya co-founder sih. Oh, jadi co-founder. Jadi berempat itu co-founder Mbak? Yes. Oke, jadi Mbak Amel ini ngebangunnya sama siapa aja nih Mbak? Kebetulan kalau Blueberry sendiri kita bangun berempat. Jadi aku 4 bersaudara, kita bangun bisnis ini bareng-bareng. Wah, gitu. bersaudara Mbak? Maksudnya sama saudara-saudaranya? Iya, aku 4 bersaudara, kakak adik tuh berempat itu. Jadi aku punya kakak 3, aku paling kecil. Kita bikin ini bareng-bareng. Wow, gitu. keren banget sih, gila, keren banget sih Mbak. Jadi gimana sih Mbak awal mula munculnya ide Blueberry ini? Oke, kalau awal mula munculnya Blueberry itu tuh karena awalnya hobiku sih, aku hobi masak sebenarnya. Terus produk yang kita jual sampai sekarang ini Meal Crab itu tuh emang kayak produk favoritnya sekeluarga aku gitu. Terus pada saat itu kan kita baru dibangun tahun 2020 waktu PSBB itu. Nah, aku iseng doang sih waktu itu, aku iseng bikin Meal Crab-nya. Terus kayak sekeluarga aku enak nih, kenapa nggak kita jualan aja gitu, karena pada saat itu semua orang jualan tuh ceritanya, yang kayak ada yang PO risol lah, PO apalah, pre-love baju lah, semuanya dijual kan di situ. Kayak yaudah ikutan aja gitu daripada gabut, intinya gitu. Terus ya udah kita PO awalnya ke teman-teman doang yang kayak ya teman-teman kita, bener-bener teman-teman doang yang kita paksa beli gitu, kayak kamu beli gitu. Kayak gitu. Terus lama-lama di banyak yang story mulai berkembang gitu-gitu. Oh, tapi keren juga ya Mbak, dibangun pas lagi pandemi. Bahkan itu awal pandemi ya Mbak, tahun 2020. Kita awal banget PO tuh 5 Juni 2020. Oke, jadi banyak bisnis-bisnis yang mundur karena pandemi, tapi Mbak Amel sendiri ngebangun bisnis yang sekarang bisa dibilang sukses ya Mbak, bisnis Blueberry itu. Masih jauh sih, cuman amin. Tapi udah keren sih Mbak, udah punya outlet nih di mana-mana. Nah, aku mau tanya juga nih Mbak, berapa lama sih waktu itu dari open PO ke buka outlet? Kan tadi kata Mbak Amel open PO nih ke teman-temannya. Nah, ke buka outletnya sendiri tuh berapa lama Mbak? Oke, outlet pertama kita itu tuh dibuka di September 2020. Jadi sekitar paling nggak 3 bulanan lah. 3 bulanan dari pertama kali PO. Cuman kita udah mulai deal tempat itu tuh kayaknya Agustus deh. Agustusan, berarti kayak 2 bulan lah. Itu awalnya emang karena PO itu kan kita seminggu 2 kali. Terus lama-lama jadi seminggu 4 kali. Terus jadi kayak tiap hari kita ready-in gitu-gitu kan. Mulai rekrutmen staff itu sebulan pertama lah. Terus baru lanjut karena banyak yang demand-nya kan, mulai followers naik tuh. Terus kayak di DM banyak yang beli tuh, kayak semuanya ngomong buka offline store dong biar kita bisa milih-milih gitu. Berarti udah terbukti enak banget sih Mbak itu. Ya, tapi masih waktu awal-awal itu kita bahkan kayak secara produk kita kayak ya enak, cuman kayak dari penampilan aja kan kayak nggak appetizing gitu loh. Di awal-awal kayak nggak rapi lah, yang kayak kalau orang-orang lihat, kalau sama sekarang jauh banget pasti gitu. Udah ada perkembangan ya dari cake-nya itu sendiri. Iya, kayak gitu. Oke, jadi
ngebangun di bulan September ya, ngebangun outlet itu bulan September 2020 dan tuh Bukanya lumayan. itu Bukanya. September. Berarti lumayan cepet ya Mbak dari open PO ke buka outlet. Cepet banget sih. Dan itu kita juga kayak yang apa ya? Kayak aduh deg-degan banget, kayak nggak pede juga awalnya. Cuman karena dapet tempat yang kayak oke banget nih kayaknya, tapi kayak cuman kayak mimpi-mimpi doang kan awalnya. Terus yang menarik banget kalau kita actually buka toko sendiri gitu loh. Dan itu pun kayak setelah kita buka toko yang kayak staff yang jagain tuh bahkan cuma 1 orang gitu di toko. Kayak yang penting kebuka aja deh gitu loh. Gitu-gitu. Tapi keren sih, maksudnya kayak dengan jangka waktu yang cepat bisa membuka outlet gitu. Karena kadang kan banyak bisnis yang lama gitu loh sampai ngebuka outletnya dari open PO. Itu termasuk keren sih Mbak buat bisnis Bluemerry ini. Thank you loh. Karena kita 4 bersaudara tuh saling motivating gitu kayak nggak, kita bisa kok gitu. Iya, berarti saling membangun ya Mbak. Jadi kayak wah ada support system nih dari saudara sendiri. Iya, kan dari yang bangun juga kan. Oke, jadi apa sih Mbak yang bedain Bluemerry ini dengan usaha lainnya? Apalagi kan banyak ya waktu itu kayak usaha-usaha cake and pastry gitu. Dan apa sih sebenarnya yang jadi nilai tambah gitu dari Bluemerry ini? Oke, mungkin dari yang pertama dari produk kita sendiri. Kalau produk kita itu kan emang produknya susah nih, kayak susah dibikin, nggak semua orang mau gitu. Kayak itu kan effort banget tuh bikinnya layer by layernya. Terus secara produk kalau mungkin orang-orang itu jualan ya asal jualan aja, kita dari awal udah niat yang kayak R&D-nya. Aku R&D itu udah sebulanan sendiri, kayak yang tiap hari bikin cake gitu, kayak intinya harus enak, terus aku kirim sana kirim sini, apa yang bisa kita improve gitu. Jadinya dari awal kita pengen banget emang produk ini pertama kali kita jual pun tuh udah enak gitu dimakan sama orang-orang. Jadi nggak asal jualan juga gitu. Terus apa lagi ya, mungkin dari konstannya kita sih, kayak konsistensi kita jualannya itu yang kayak kalau orang lain mungkin kayak udah waktu pertama kali PO terus udah beberapa saat terus berhenti gitu, nggak dilanjutin. Kalau kita emang masih niat kayak kayak oke nih kita lanjutin terus kayak kita niatin yuk kita tambahin ini, kita explore ini itu gitu. Jadi ada kayak fase developmentnya tuh masih ada terus gitu. Oh iya, kadang kayak kebanyakan tuh yang susah di konsistennya sih Mbak. Maksudnya kayak banyak orang yang punya keinginan besar nih untuk bikin bisnis tapi di awal doang. Jadi kayak niatnya cuma di awal doang tapi di akhir-akhir tuh udah ini lanjutin gak ya? Apalagi kalau kayak mbaknya kan Mbak Amel sendiri kan mahasiswa ya, jadi kayak susah gitu loh ngatur waktu antara gimana tadi bikin kuenya hampir setiap hari itu gimana sih Mbak untuk manajemen waktunya dengan kuliah itu? Oke, pada saat itu untungnya online ya Mas ya. Aku kan kayak 3 semester online tuh, jadi kayak sering banget ninggalin kelas, maaf ya ibu dosen. Sering banget deh yang kayak laptopku di depan, akunya di belakang sambil bikin kue gitu. Iya, biasanya gitu kan. Kalau nggak kayak lagi meeting atau lagi ngapain, yang kayak aku dulu masih event juga. Jadi dulu masih masih ikutan meeting event gitu-gitu loh. Jadi aku sambil nggak semua psikologi sih. Jadi aku ada kayak join moon gitu, aku ikut gitu-gitu. Terus apa ya, biasanya sambil nge-layer sambil meeting itu. Jadi kayak laptop di depan atau enggak kayak di HP akunya kayak lagi ngapain sambil headsetan gitu doang sih. Iya sih, kadang susah gitu ya Mbak kalau misalkan kayak niatnya tuh cuma di awal doang tapi di akhir kayak nggak ada niatnya susah gitu. Dan semangatnya juga emang perlu gitu, meskipun kita baru membangun bisnis kita juga perlu usaha gitu di awal. Kadang orangnya kayak setengah-setengah gitu loh niatnya, kayak bikinnya udah segini aja atau segini dulu gitu. Aku juga mau tahu nih Mbak, waktu itu kayak promosinya gimana sih Mbak bisa sampai sebesar ini? Oke, awalnya mungkin kayak yang promosi yang utama kita dari Instagram kan emang kan. Jadi emang dari teman-teman yang suka produk kita. Jadi semua temanku tuh untungnya suka story Instagram ya. Jadi waktu itu kayak lumayan viralnya di awal karena semua orang story gitu. Yang beli dari teman-teman sendiri. Yang PO itu tuh semuanya story gitu. Jadi kayak dari yang teman-temanku sendiri yang story, terus jadi kayak temannya teman-temanku gitu. Terus lama-lama aku endorse, pertama kali aku ada endorse salah satu food blogger Jogja. Terus itu mulai tuh yang kayak followers dari 300 sampai ke 1000 cepet banget dalam kayak 2 minggu nggak ada kali. Kayak gitu. Jadi mulai berkembangnya karena endorse pertama kali itu. Terus dia juga suka, jadi kayak orang dia promosinya kayak juga niat juga gitu jatuhnya. Terus ya dari situ mulai berkembang terus sih. Terus kita sempat ngajakin collab juga di awal kayak jadi kita di awal banget kayak baru 2 bulan kita collab sama Hoji Tea. Itu karena emang kita suka banget sama produknya gitu. Tapi maksudnya kita yang brand kecil aja tuh yang kayak ngajakin collab yang kayak brandy banget sih nih brand gitu lah gitu. Ada kayak gitu sih Mbak. Iya kayak gitu, emang agak-agak deg-degan banget sih di awal. Cuman itu yang mungkin salah satu collab kita yang kayak jadinya strategi marketing yang
actually efektif ya gitu-gitu. Oke, berarti yang paling signifikan tuh waktu nge-endorse dan juga sama teman-teman juga. Dari teman-teman nge-snapgram ini habis bikin apa yang open PO-nya, habis itu kayak udah mulai banyak yang pesan dan akhirnya bisa sampai ke buka outlet sendiri. Nah, kayaknya juga nih aku paling utama itu emang word of mouth itu sih kayak dari mulut ke mulut itu emang kadang emang efektif gitu loh, Mbak. Iya, dan paling efektif juga sih menurut aku buat strategi marketing. Iya, kadang juga dari omongan orang, wah ini enak aja, orang kan jadi penasaran juga sama produknya, akhirnya ikut beli promosi lagi ke teman-temannya gitu. Kamu juga pertama kali coba kan gara-gara itu kan? Iya, gara-gara waktu kita upgrading Kementerian Ekonomi Kreatif tuh aku langsung nyobain gitu kayak gimana sih nih Blueberry, terus pas aku cobain enak sih, parah enak. Makasih loh. Tapi emang jujur enak banget sih, Mbak. Mungkin aku mau langsung nih tanya nih ke Mbak Amel nih. Blueberry kan udah ada nih, Mbak, di beberapa cabang, ada di Jogja, ada di Kota Lama dan lainnya nih, Mbak. Nah, itu tuh berbentuknya apa sih, Mbak? Franchise atau dikelola sendiri? Sampai sekarang kita nggak buka franchise, jadi semuanya kelola sendiri. Wow, berarti yang di kota-kota lain tuh gimana ngelolanya? Kita centralize sih sebenarnya. Jadi kalau dari owner-owner itu semuanya sering kakakku ada yang di Semarang, terus nanti kayak aku ke Solo, kita nanti gantian ke Jakarta gitu-gitu. Jadi emang semua masih, untungnya online sekarang semuanya gampang ya, kayak ngatur segala sesuatunya. Jadi kayak ya paling nggak kalau SOP gitu-gitu kan kita udah susunin gitu kan. Iya. Kalau di Jakarta tuh bukanya di mananya, Mbak? Di Haji Nawawi, Jakarta Selatan. Oh, di Jakarta Selatan. Keren sih, Mbak, bisa udah sampai keluar kota, bahkan keluar provinsi nih dari Yogyakarta. Itu udah keren banget sih, Mbak, untuk Blueberry gitu loh. Nah, setelah outlet itu tuh udah berkembang nih, Mbak. Apakah Mbak Amel ini tuh masih mengambil peran turun langsung atau enggak? Iya dong. Wow, jadi kayak langsung ke kota-kota gitu. Iya. Kita actually emang masih muter banget sih. Yang kayak rajin berempat. Nggak selalu berempat, tapi kan maksudnya gantian ya, lebihan ya. Ada perannya masing-masing. Dan kalau kayak aku kan emang tugasku lebih ke QC, produksi gitu kan. Jadi emang kalau aku paling sering sih kayaknya buat muter-muter gitu. Yang kayak aku tiba-tiba udah di Solo lah, tiba-tiba udah di Semarang. Wow, gitu. keren. Bener keren banget sih, Mbak. Nih, tadi kan aku udah sempat singgung nih, Mbak, tentang ngebagi waktu awal-awal Blueberry. Nah, kalau sekarang kan kuliah itu udah offline ya, Mbak. Apalagi sekarang Mbak Amel lagi skripsi nih. Gimana sih ngebagi waktunya dengan menjalankan Blueberry ini? Yang paling penting menurut aku time management sih. Jadi kayak di mana kita bisa ngatur abis ini ngerjain ini gitu-gitu. Kalau aku kan untungnya offline tapi tinggal skripsi, jadi lebih banyak online juga sih. Aku kayak bimbingan gitu juga seringnya online. Terus kayak mungkin semester kemarin ya yang aku ada offline-nya, terus kayak lumayan ribetnya karena kayak kalau offline bingung aja gitu, habis ini aku habis ini mau meeting tapi harus meeting kemana ya gitu. Kayak bingung ngatur-ngaturnya awalnya, tapi kayak makin lama makin bisa dipelajarin kan caranya, aku harusnya ngaturnya gini, terus kayak lebih gimana ya, balance-nya aja sih. Kalau misalnya kayak sekarang aku untungnya udah nggak kelas nih kan, jadinya aku bisa dari pagi sampai sore pasti aku ngerjain kerjaan gitu. Nanti kayak habis itu aku misalnya mau olahraga sama teman-teman gitu kan, aku masih sering itu habis itu di jam-jam setelah jam kerja. Terus habis itu nanti misal malam kayak kalau aku masih ada skripsi revisian nih, misal kayak gitu-gitu, aku baru kayak setelah itu gitu biasanya. Jadi biasanya malam-malam sih kalau ngerjain, biar balance-nya. Tapi biar gitu. Balance. Ya tapi keren juga manajemen waktunya sih. Kadang ada yang kayak fokus ke akademiknya tuh kayak dilupain gitu. Bahkan jujur kan, bahkan banyak yang kayak gitu kan untuk bisnis. Apalagi kayak bisnis tuh kan emang buat pemasukan dia sendiri kan. Jadi kadang ada yang cuma fokus ke bisnisnya tapi akademiknya nggak dipikirin. Jadi kayak susah sih untuk gimana caranya buat memanajemen waktu yang baik untuk pemula bisnis gitu. Iya sih, tapi kalau sekarang aku kayak lebih yang mungkin kadang kalau misalnya aku lagi kerjaannya nggak terlalu banyak gitu, aku siang-siang mungkin masih bisa ngerjain skripsi juga. Terus lebih ke kalau sekarang aku ke pressure yang kayak nggak deh, aku mendingan selesaiin skripsi secepat mungkin biar aku lulus bisa fokus kerja gitu loh. Kalau sekarang kayak gitu sih, jadi kayak mau nggak mau harus kayak lo harus kelarin gitu. Kelarin skripsinya dulu baru bisnisnya makin dikembangin lagi. Sama tuh udah bisa ke luar Pulau Jawa kan, kita nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya udah lulus kan fleksibel nih, bisa jalan-jalan kemana-mana. Bisa survei dulu ke Sumatera, Kalimantan gitu kan, baru bisa no pressure lagi lah buat kuliahnya lagi kan. Jadi mungkin bisa, semoga Mbak Amel juga cepat selesai nih kuliahnya, skripsinya semoga dipermudah dalam pengerjaannya biar cepat ngembangin lagi bisnisnya gitu, Mbak. Oke, kan tadi waktu itu Mbak, waktu yang Blueberry ini kan awalnya pandemi nih. Itu kan pandemi masih awal-awal banget ya, Mbak. Terus sempat ada kayak
lonjakan kasus yang tinggi, terus sekarang udah mulai mereda nih Mbak. Apa sih bedanya? Dampak signifikan apa sih yang terjadi gitu sama Bluemerry? Kalau aku bilang sih nggak terlalu banyak ya dampak signifikannya. Mungkin emang karena kita pada saat itu pun misalnya waktu PPKM segala macam itu kan kitanya masih growing terus kan. Jadinya waktu kayak orang-orang yang store-nya tutup nih. Enggak sih, sebenarnya bukan yang tutup ya. Kayak PPKM kita kan nggak boleh dine in gitu, tapi kita orderan kita lumayan tinggi di WhatsApp yang kayak orang-orang chat admin terus kayak dikirim gitu kan. Itu tuh lumayan tinggi karena orang-orang malah jadi kayak saling ngirim yang kayak apa sih namanya, get well soon gitu-gitu. Itu malah jadi banyak. Terus kayak wah oke juga nih kayak gitu. Oh iya benar. Jadi kayak untungnya kita emang fokusnya ke giftings gitu-gitu kan. Gitu. Oh jadi udah kerasa ya Mbak kayak bedanya antara yang pandemi lonjakan tinggi sama sekarang yang udah mulai mereda gitu dengan Bluemerry-nya sendiri. Sebenarnya nggak terlalu kerasa sih, sama aja lah ini. Oh sama aja. Lebih sama aja sih. Oh tapi emang karena ini juga orang-orang juga makin tertarik gitu loh kayak sama bisnis kue, kan kayak orang juga butuh manis-manis gitu kan Mbak. Kayak apalagi kayak di rumah terus kan bosen gitu kayak makan-makan kayak yang manis-manis itu kan emang enak banget gitu. Iya benar sih. Itu keren sih. Terus kan tadi udah nih kayak ada apa perbedaannya gitu. Sekarang aku mau tahu nih, apa sih pesan yang bisa Mbak Amel kasih nih buat mahasiswa-mahasiswi di sini yang pengen ngebuka bisnisnya. Apalagi kan banyak ya yang kayak masih ragu-ragu untuk ngebuka bisnisnya, entah karena modal kah atau entah karena nggak punya partner buat ngebangun bisnis atau karena lainnya gitu. Mungkin Mbak Amel bisa kasih nih pesan-pesan untuk mereka nih yang ingin membuat bisnis. Oke, kalau kesan-pesan yang pengen bikin bisnis di awal, kalau misalnya masalah modal ya, aku bilang yang penting kamu punya riset pasar yang jelas dulu. Jadi kamu udah punya data-data lah, kalau kamu mau bikin bisnis, kamu ngerti banget pasar kamu siapa, mau jualan ke siapa, flow-nya gimana, cash flow-nya kamu bisa dapat dari mana. Terus kayak kalau soal modal kan nggak perlu ribet lah, maksudnya cari bisnis yang modalnya sekecil mungkin. Zaman sekarang udah didukung banget sama apa ya, kayak semuanya udah dipermudah banget lah, kayak kita bisa jadi reseller lah, bisa jadi apa yang kayak modalnya emang kecil gitu, dan itu bisa dimulai dari situ gitu. Terus kalau tadi pertanyaan kedua apa nih? Pesan-pesannya aja sih Mbak buat teman-teman yang pengen ngebuka bisnis gitu. Oke, lebih ke surround yourself sama orang-orang yang lebih positif aja sih. Menurut aku itu paling penting sih sebenarnya. Bener, butuh dukungan juga kan. Soalnya kayak kalau emang kita punya teman-teman yang positif yang saling dukung satu sama lain, ya pasti kita jauh lebih maju gitu daripada kita stuck di situ-situ doang gitu. Menurut aku itu sih yang paling penting. Butuh teman juga untuk ngedukung gimana dia. Apalagi kan bisnis nggak selalu mulus kan ya Mbak ya. Jadi kita butuh teman untuk ngedukung kita waktu kita lagi ngedown ataupun lagi bisnis kita nggak baik, itu juga butuh bener-bener butuh teman gitu. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman yang positif gitu bisa jadi kayak malah bantu kita ngasih informasi gitu. Iya bener-bener kadang kan juga ada informasi dari relasi-relasi kita kayak, gitu. Wah gila, ini motivating banget sih ngobrol sama dia gitu. Yang kayak bener-bener. Aku jadi pengen kayak dia nih. Kalau enggak kayak cara pikir dia oke banget nih gitu. Kayak jadi ini bisa aku terapin di bisnisku nih gitu-gitu. Kadang kan gitu juga biasanya. dari teman kita juga bisa tahu nih apa sih kekurangan dari bisnis kita dan apa sih yang harus diperbaiki dari bisnis kita dan apa yang harus ditingkatkan gitu. Kadang juga emang teman butuh sih dimanapun apapun itu konteksnya, itu pasti kita butuh teman yang bisa support kita. Bener gitu. banget. Jadi itu sih teman sih yang paling penting. Dan baru mungkin tadi ada bisnis plan-nya ya. Kalau bisa dibilang tuh kita juga untuk membangun bisnis kita harus punya plan juga buat bisnis ya. Gimana kita ngalirin dana itu, gimana kita bisa ngebuat ide itu jadi menarik dan lain-lainnya gitu. Itu juga penting sih. Oke nih Mbak Amel nih, kita nggak kerasa ya udah di ujung dari podcast Cakap-Cakap Cuan episode 2 kali ini. Nah mungkin Mbak Amel bisa nih untuk mempromosikan bisnisnya nih ke teman-teman di sini. Oke, aku nggak bisa promosiin bisnis nih. Coba mungkin dari Instagramnya ataupun akun-akun lainnya, dan mungkin ada tagline-nya mungkin dari Bluemerry gimana nih? Gak ada lagi. Aduh. Atau bikin sekarang? Mikir dulu nih. Boleh. Boleh dicobain bisnis aku Bluemerry Patisserie. Kita jualannya milk crepes sih mainly. Tapi kita ada produk-produk lain, bisa buat birthday cake, anniversary, buat temen-temen yang mau ngasih kue ke temen-temennya yang lagi sakit, atau enggak kayak mau congratulation udah graduation kayak apa kayak gitu. Boleh atau banget tuh dicobain tuh. Bener bisa jadi hadiah ya Mbak. Iya. Kalau boleh tahu IG-nya apa nih Mbak dari Bluemerry sendiri? Oke, kalau di Instagram kita Instagramnya Bluemerry Patisserie.
langsung Blueberry. dicek aja tuh teman-teman dan di follow dan cobain deh, itu enak banget Blueberry dan teman-teman juga nggak perlu khawatir, ada di Jakarta, ada di Kota Lama juga dan juga di Yogyakarta nih teman-teman. Kayak wah, apa kayak teman-teman habis pulang kuliah mau makan yang manis-manis boleh banget langsung datang ke Blueberry Store-nya. Ada di mana nih Mbak tepatnya? Oke, kalau di Jogja kita ada 2 store, ada di Jalan Kaliurang, di selatannya Foray Coffee, terus ada juga di Taman Siswa. Terus kalau misalnya kalian orang Solo, boleh tuh ke Solo, ada yang di Sumber sama ada di Keprabon. Terus kalau di Semarang kita ada di Kota Lama, sama di Jakarta kita ada di Haji Nawi, Jakarta Selatan. Tuh teman-teman yang penasaran nih sama Blueberry bisa banget langsung datang ke store dan cobain berbagai rasa. Kalau boleh tahu ada rasa apa aja nih Mbak? Oke, kita total sekarang ada 12 rasa. Wow, sih. banyak banget ya. Agak banyak nih mau nyebutin. Aku bisa-bisa lupa nih. Oke, aku Oke. sebutin dari yang awal, Belgian chocolate, terus ada vanilla, ada cheese, ada Oreo, terus ada matcha, Iya. ada crunchy malted, lotus, red velvet, strawberry, tiramisu, terus kita ada produk collab juga yang kita lagi collab sama Loosdale. Itu ada 2, Black Forest sama satu lagi Rose Lychee. Oh, ini kayak berasa tes gitu ya Mbak ya? Ngetes Aku nih ke hafal nih pengetahuan. untuknya. Tapi Crunchy bisa hafal 12 rasa, apalagi tuh namanya susah-susah ya. Iya. Saya nggak mungkin hafal Lumayan gitu. sih. Ya tapi itu banyak nih teman-teman rasa-rasanya dari yang ditawarkan dari Blueberry sendiri. Mungkin teman-teman bisa mencoba nih dari salah satu dari ke-12 rasa itu dicoba satu aja itu kayak enak banget, kayak semuanya recommended sih menurutku. Terima Gitu sih. kasih. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk nge-follow akun Instagramnya. Siapa tahu ada produk terbaru nih dari Blueberry. Ditunggu banget nih ada varian baru apakah setelah ini. Wah, ditunggu ya di Instagram Ya, kita. ditunggu. Apakah collab dengan yang lainnya? Kan kita masih menunggu nih. Pasti enak banget sih rasanya gitu. Nah, mungkin terima kasih banyak nih kepada Mbak Amel udah bersedia untuk hadir di podcast Sama-sama. Cakap-Cakap Cuan episode 2 kali ini. Dan sharingnya semoga kegiatan Mbak Amel dilancarkan dari skripsinya, dari Amin. bisnisnya semoga makin berkembang lagi. Mungkin bisa sampai ngebangun ke luar-luar Pulau Jawa gitu. Amin. Apalagi mungkin luar negeri bisa ya. Amin dong. Amin dong, amin banget sih. Nah oke teman-teman, terima kasih atas waktunya nih sudah menonton podcast Cakap-Cakap Cuan episode 2 kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.